Pemirsa, telah banyak pengakuan yang diterima oleh tim pengakuanterlarang.com. Dan kali ini saya telah membaca pengakuan dari seseorang yang menyebut dirinya Reni. Dia tengah dihinggapi rasa galau. Dia berada dalam situasi yang sangat dilematis. Karena secara tidak sengaja, suami yang telah dinikahinya selama 5 tahun menggunakan ilmu guna-guna untuk mendapatkan dirinya. Aku bisa dipanggil Reni. Sebetulnya aku malu untuk ungkapin ini semua. Tapi aku bingung harus ngomong sama siapa. Pada awalnya, masalah ini bermula ketika kira-kira 5 tahun yang lalu aku menikah dengan seorang cowok. Sebetulnya aku kenal sama dia. Dari kecil kami tumbuh bersama di satu kampung. Bahkan ketika kuliah pun kami kuliah di tempat yang sama. Ya, kita ngejalaninnya seperti pertemanan biasa. Dan aku pun nggak punya perasaan apa-apa sama dia. Namun entah kenapa semenjak Antono mengajak aku makan bersama. Ran, ini gado-gadonya nih, nggak pedes lagi. Kasih. Silakan makan. Gak tahu kenapa, aku tuh selalu kepikiran sama Antono. Banyak hal-hal yang aneh yang aku rasakan. Dari hari ke hari, yang ada tuh cuma bayangan Antono, dan Antono. Mungkinkah ini yang dinamakan cinta? Entahlah, aku juga bingung. Sampai pada suatu ketika, Antono itu datang dan menyatakan cintanya padaku. Ren, aku mau bilang sesuatu nih sama kamu. Bilang apa? Kalau selama ini aku sayang sama kamu. Saat itu aku benar-benar bingung. Aku nggak tahu mesti gimana. Tapi aku dengan tiba-tiba tuh menerima cinta Antono. Tidak terasa 1 tahun berjalan dan kami berdua pun memutuskan untuk menikah. Ren, aku cinta sama kamu. Mau nggak kamu nikah sama aku? Nikah? Iya. Ya mau. Serius? Meskipun perasaan aneh, bingung, itu tuh tak kunjung hilang dari benakku. Sebenarnya Mas Antono itu sosok yang menyenangkan. Namun kalau jujur, perasaan aneh itu masih ada. Dan diperburuk lagi, belum adanya momongan di usia pernikahan kami yang menginjak tahun ke-5. Sebenarnya, aku telah 2 kali hamil. Namun, 2 kali pula aku selalu mengalami keguguran. Padahal rasanya tuh aku udah pingin banget punya anak. Ada apa, Mas? Mama pengen punya anak. Sabar ya, Mai. Mungkin Tuhan belum mengizinkan aja. Meskipun begitu, kami tidak pernah putus asa untuk terus berusaha. Kami berdua berharap kalau kami bisa mendapatkan momongan selayaknya pasangan yang lainnya. Setelah beberapa bulan, akhirnya usaha kami pun berhasil. Aku kembali hamil dan aku pun langsung beritahu kabar gembira ini kepada suamiku. Mama mau ngomong. Mau ngomong apa? Tapi papa jangan kaget.
Ya, apa dulu? Mama hamil. Masa, mah? Hamil? Mama hamil. Suamiku pun sangat gembira mendengar kabar gembira ini. Papa seneng? Ya, Seneng ya? senang banget tentunya. Namun, kegembiraan ini tidak berlangsung lama. Dan aku mengalami keguguran untuk yang ketiga kalinya. Aku nggak tahu ini kenapa. Waktu itu, aku sedang bersih-bersih rumah. Aku menemukan kotak hitam. Aku penasaran, apa sih isi dari kotak itu? Pelan-pelan aku membukanya. Dan apa yang aku lihat? Aku menemukan fotoku di dalam itu. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, sebuah tulisan-tulisan, ya yang aku nggak tahu arti dari tulisan itu apa. Aku nggak tahu itu apa. Apa maksud dari semua ini? Aku belum pernah menemukan barang-barang seperti ini. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku bingung. Jalan satu-satunya, aku harus bertanya pada suamiku. Tapi bagaimana aku bisa bertanya sama suamiku? Posisinya pada saat itu, aku di rumah sendirian. Selama itu, aku masih kepikiran dengan barang-barang aneh. Sampai-sampai di kantor pun, aku masih terngiang-ngiang dengan barang-barang aneh itu. Dan kebetulan di sampingku ada Iwan, dia teman sekerjaku. Kamu kenapa, Ren? Pusing kepalaku. Aku cerita sama Iwan di saat istirahat makan siang. Dan aku pun cerita panjang lebar sama Iwan tentang segala kondisiku yang selalu aku alami. Kamu tuh kenapa? Akhir-akhir ini kok murung, terus aku udah kok sedih terus. Nah, ceritain dong masalah apa, mungkin aku bisa bantu. 5 tahun aku nikah. Setiap aku hamil pasti aku guguran. Aku tuh salah apa, Mas? Aku salah apa? Dulunya kamu gimana sama suami kamu? Aku nggak tahu, aku baik-baik aja sama dia, aku baik-baik aja. Tapi aku tuh pengen punya anak, Mas. Aku tuh pengen punya anak. Aku juga ingat temanku dulu. Kasusnya sama kayak kamu juga. Tapi ternyata istrinya kena guna-guna. Tapi masa dia tega sama aku? Apa dia nggak pengen punya anak? Ya nggak pengen nuduh siapa, cuman kan kamu ada baiknya lebih pastikan sendiri. Oke?
perkataan dari Iwan, sampai-sampai ketika aku pulang ke rumah pun aku masih merenungkan apa yang dikatakan Iwan padaku. Sempat aku berpikir, apa suamiku tega melakukan hal itu sama aku? Selama ini aku merasakan suamiku tuh benar-benar sayang sama aku. Dia begitu perhatian. Tapi kalau aku ingat kata-kata Iwan, aku harus menanyakan ini semua sama suamiku. Duduk, Pak. Udah apa sih, Ma? Marah-marah. Ini apa ini?